Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 3 akan membedah kasus pada jurnal Program Urban Farming sebagai model penanggulangan kemiskinan masyarakat perkotaan, studi kasus kelompok tani Kelurahan Keputih Kecamatan Sukaila, Kota Surabaya. Oke, next. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 3 yang beranggotakan saya sendiri, Nafisa Zahra dengan NIM R022085, Paulina dengan NIM R022099, dan Puspani Dewi dengan NIM R02200101. Latar belakang timbulnya masalah. Perkembangan penduduk terutama akibat arus urbanisasi yang pesat dan arah perkembangan kota yang cenderung hanya mengejar kemajuan ekonomi dapat menyebabkan berbagai persoalan di kota Surabaya. Dampak urbanisasi seperti pengangguran, kemiskinan, kurang gizi, kriminalitas, pertumbuhan penduduk yang tinggi, kepadatan penduduk, timbulnya bangunan-bangunan liar, kurangnya lapangan pekerjaan, dan meningkatnya jumlah kebutuhan bahan makanan pokok. Pengenalan metode urban farming. Urban farming merupakan salah satu upaya yang dilakukan oleh pemerintah Kota Surabaya sejak tahun 2009 hingga sekarang melalui Dinas Pertanian yang bertujuan membantu masyarakat miskin memenuhi kebutuhan pangan yang sehat dan bergizi, serta membantu mengurangi pengeluaran keluarga, khususnya yang tergabung dalam kelompok tani. Kelompok tani mendapat bantuan berupa benih, seperti benih sawi, bayam, kangkung, lalu ada bibit lombok, terong, tomat, ada pupuk organik cair, dan media tanam berupa tanah, polybag, dan kompos. Contohnya, kelompok tani Tegal Makmur yang berada di wilayah Kelurahan Keputih, tepatnya di Keputih Tegal Timur Baru, RT 03 dan RT 04 RW 8. Kemiskinan yang ada di Kelurahan Keputih dikarenakan mereka yang melakukan urbanisasi ke kota Surabaya tidak dibekali pendidikan yang memadai, sehingga mereka sulit mendapatkan pekerjaan di sektor formal. Sedangkan di sektor non-formal, mereka tidak memiliki keterampilan dan sulit mendapatkan akses dalam mendapatkan modal usaha dan berbagai sumber informasi yang dapat memperbaiki kehidupan mereka. Program ini merupakan salah satu kasus praktik sosial yang di dalamnya terdapat relasi yang saling terkait antara agen dan struktur yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan bahan pangan masyarakat miskin dan pemenuhan kebutuhan lapangan pekerjaan di sektor non-formal. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Pandangan tentang struktur. Menurut pandangan Giddens, struktur itu sebagai rules dan resource, yakni tata aturan dan sumber daya yang selalu diproduksi dan direproduksi, serta memiliki hubungan dualitas dengan agensi, serta melahirkan berbagai praktik sosial sebagaimana tindakan sosial. Dengan adanya kondisi kemiskinan di masyarakat, maka mendorong pemerintah untuk mengeluarkan program-program penanggulangan kemiskinan yang dijalankan melalui berbagai SKPD di lingkungan Kota Surabaya. Dalam hal ini diatur oleh SK Wali Kota Surabaya nomor 188-436-436.1.2 tentang program penanggulangan kemiskinan yang dalam pelaksanaannya dibentuklah Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah Kota Surabaya. Program urban farming termasuk salah satu dari program penanggulangan kemiskinan. Menurut Giddens, struktur sebagai rule dan resource dalam hal ini tata aturan yang dibentuk di sini adalah dengan adanya program urban farming, itu otomatis memunculkan aturan dalam proses perencanaan, pelaksanaan, monitoring, dan evaluasi program. Karena mulai dari proses-proses tersebut memungkinkan adanya tindakan timbal balik antara agen dan struktur. Hubungan antara struktur dengan agensi menurut Giddens adalah hubungan yang dualitas di mana keduanya saling memiliki kekuasaan untuk mempengaruhi. Agen mempunyai keterbatasan dalam melakukan tindakan sosial, tapi di sisi lain agen juga memiliki kekuasaan untuk berkembang.
Agen dan agensi. Menurut teori strukturasi, bahwa bentuk refleksi jangkauan pengetahuan agen-agen manusialah yang paling banyak terlibat dalam penataan rekursif praktek-praktek sosial. Tindakan yang berulang-ulang dari agen lah atau individu yang melahirkan struktur. Istilah ini yang disebut oleh ilmu sosial adalah struktur sosial atau kekuatan sosial. Agen pada program urban farming ini adalah kelompok tani yang siap melakukan perubahan, agent of change, di mana atas tindakan sosial mereka menyebabkan terjadinya perubahan yang dapat mempengaruhi kehidupan mereka untuk menjadi lebih baik. Sedangkan agensi adalah kegiatan atau peristiwa yang menyebabkan perubahan dalam ini, kegiatan dalam program urban farming itu sendiri, seperti kegiatan budidaya tanaman pangan dan hortikultura, yang meliputi penanaman, perawatan, dan pemanenan di lahan komunal, kegiatan pertemuan rutin, serta pelatihan maupun sosialisasi. Agen dan struktur memiliki pola struktural yaitu signifikan yang menyangkut skemata simbolik, pemaknaan, penyebutan, dan wacana. Yang pertama, struktur signifikan. Di sini seperti adanya penyebutan kadar lingkungan bagi kelompok tani. Kedua, struktur dominasi. Di sini seperti dominasi yang dilakukan oleh PPL kepada kelompok tani dengan mengajak para anggota kelompok tani untuk lebih peduli terhadap lingkungan sekitar. Dalam hal ini dengan melakukan penanaman tanaman hortikultura yang dapat memenuhi konsumsi keluarga dan pengurangan pengeluaran keluarga. Yang ketiga, struktur legitimasi. Di sini seperti ketika praktik sosial yang terjadi di kelompok tani yang merupakan institusi yang bersifat kelembagaan. Seseorang anggota akan melakukan pekerjaannya setelah mendapatkan izin serta arahan dari ketua kelompoknya atau setelah menerima arahan dari PPL. Adapun perubahan dari agen tercermin dari kesadaran kelompok tani yang terbagi menjadi 3 tahapan, yaitu yang pertama, motif atau kognisi tak sadar, atau unconscious motives or cognition. Dalam praktek pemanfaatan pekarangan dalam program urban farming, terkadang aktor melakukan sesuatu karena motif tertentu, seperti melakukan kegiatan penanaman kalau mau ada lomba saja. Setelah lewat beberapa hari, tanaman tersebut tidak diperhatikan dengan alasan lupa. Yang kedua, kesadaran diskursif atau discursive consciousness. Kesadaran diskursif antara PPL dan kelompok tani sudah terjalin. Hal ini nampak dari kelompok tani yang sudah mulai mampu untuk mempraktekkan pengetahuan dan keterampilan yang didapat dari PPL, seperti cara budidaya tanaman, pangan, dan hortikultura, cara pemanenan, waktu panen, dan cara pengadministrasi kegiatan untuk laporan ke Dinas Pertanian. Yang ketiga, kesadaran praktis atau practical consciousness. Kesadaran praktis merupakan kunci untuk memahami strukturasi. Kegiatan urban farming di kelompok tani Tegal Makmur ini dapat berjalan dengan lancar dan mendapatkan dukungan dari penerima program karena kelompok tani yang merupakan penerima program ini sudah sadar akan pentingnya pemanfaatan pekarangan dan lahan kosong untuk menunjang kebutuhan hidup. Dualitas dalam strukturasi. Kegiatan dalam program urban farming tidak akan berjalan tanpa adanya dukungan kelompok tani atau agen. Begitu pula sebaliknya, kelompok tani Kelurahan Keputih, Kecamatan Sukolilo, Kota Surabaya, yang mayoritas anggotanya adalah masyarakat urban yang miskin, tidak akan ada kegiatan atau kegiatannya kurang maksimal tanpa dukungan berupa program urban farming yang diluncurkan oleh Dinas Pertanian. Relasi agen dan struktur. Praktik sosial yang terjadi dalam urban farming ini adalah masyarakat miskin yang tergabung dalam kelompok tani sangat membutuhkan bantuan atau support dari pemerintah ditindaklanjuti oleh petugas PPL yang merupakan kepanjang tanganan atau wakil dari Dinas Pertanian atau struktur untuk memberikan dorongan, motivasi, penyuluhan tentang pemanfaatan pekarangan dan lahan tidur dengan cara bertanam tanaman hortikultura untuk membantu penyediaan bahan makanan dan pengurangan pengeluaran keluarga mereka. Praktik sosial di sini sebagai aktor, sedangkan keterulangan dan keterpolaan dari praktik sosial membentuk struktur.
Partisipasi masyarakat dalam konsep pengembangan masyarakat melalui kegiatan dalam program urban farming. Dalam rangka meningkatkan kualitas hidup masyarakat, perlu pendayagunaan sumber-sumber yang ada dalam mereka dengan menerapkan prinsip partisipasi sosial. Dalam memahami konsep tentang pengembangan masyarakat, ada 3 model menurut Rodman J. dan John T. 1987 antara lain yang pertama pengembangan masyarakat lokal, perencanaan sosial, dan aksi sosial. Pengembangan masyarakat lokal. Dengan adanya konsep pengembangan masyarakat melalui program urban farming yang dikeluarkan oleh Dinas Pertanian atau di sini sebagai struktur, telah berhasil membuat kelompok tani sebagai agen dari kondisi tidak berdaya menjadi lebih berdaya. Hal ini terbukti dengan dimilikinya produk unggulan dari kelompok tani tersebut yang dapat membantu ekonomi keluarga. Perencanaan sosial. Kegiatan perencanaan sosial penting dilaksanakan, khususnya dalam memecahkan masalah sosial seperti kemiskinan dan pengangguran. Melalui kegiatan ini akan ditentukan kebutuhan masyarakat penerima program, sehingga bantuan yang akan diberikan benar-benar sesuatu yang dibutuhkan oleh masyarakat miskin. Partisipasi dalam proses perencanaan. Partisipasi dalam pengembangan komunitas harus menciptakan peran serta yang maksimal dengan tujuan agar semua orang dalam masyarakat tersebut dapat dilibatkan secara aktif pada proses dan kegiatan masyarakat. Oleh karena itu, pendekatan pengembangan komunitas selalu mengoptimalkan partisipasi dengan tujuan semua warga ikut terlibat dalam proses pengambilan keputusan pada tahap perencanaan, pelaksanaan, dan dalam proses implementasi serta evaluasi. Partisipasi dalam pelaksanaan urban farming ini. Partisipasi dalam pelaksanaan merupakan kelanjutan dalam rencana yang telah digagas sebelumnya, baik yang berkaitan dengan perencanaan, pelaksanaan, maupun evaluasi. Partisipasi kelompok tani dalam melaksanakan program urban farming sangat mendukung dan antusias dalam melaksanakan program ini. Penerimaan kelompok tani sebagai kelompok sasaran program dalam melaksanakan program urban farming ini juga disampaikan oleh petugas PPL bahwa agen atau kelompok tani telah melaksanakan tugasnya dengan baik, mengikuti anjuran dari PPL atau struktur, sehingga jika dilihat dari segi partisipasi, kelompok tani dalam pelaksanaan programnya sudah bisa dikatakan berhasil. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya, Paulina. Baik, selanjutnya saya akan melanjutkan presentasi, yaitu mengenai partisipasi dalam monitoring atau pengawasan program urban farming. Dalam pelaksanaannya, program urban farming selain dipantau langsung oleh PPL yang merupakan wakil dari Dinas Pertanian, petugas PPL juga melakukan monitoring ke kelompok tani seminggu sekali. Di samping monitoring yang dilakukan oleh PPL, Dinas Pertanian juga melakukan monitoring berupa pertemuan fasilitator sekota Surabaya yang diadakan secara berkala 3 bulan sekali. Namun, dalam pelaksanaannya, agen atau kelompok tani kadang masih belum melaksanakan anjuran dari PPL atau struktur, yaitu terkait informasi, terutama dalam administrasi kegiatan. Next. Selanjutnya, partisipasi kelompok tani dalam proses evaluasi program urban farming. Kegiatan evaluasi pelaksanaan program di kelompok tani dilakukan secara rutin baik semesteran maupun tahunan. Dinas Pertanian sendiri atau struktur selaku pemilik program hanya melakukan sekali saja selama program ini dijalankan, yaitu pada tahun 2010. Meningkatkan target output maupun outcome program urban farming sehingga output dari program ini semulanya hanya mencukupi konsumsi gizi keluarga dan pengangguran. Pengeluaran rumah tangga bisa ditingkatkan menjadi sumber penghasilan rumah tangga yang handal sehingga program ini berdampak nyata pada upaya pengentasan kemiskinan di kelompok tani Tegal Makmur, Kelurahan Keputih. Next. Selanjutnya, aksi sosial. Dengan adanya program urban farming, terdapat struktur baru di wilayah Keputih. Dalamnya mengandung struktur kekuasaan, di mana anggota kelompok tani akan bertindak sesuai petunjuk ketua kelompok tani dan arahan PPL. Ketua kelompok tani mempunyai peranan penting pada kelompok tani,
di mana anggota akan bertindak sesuai arahan dari ketua kelompok tani atau struktur dominasi. Ketua kelompok tani juga menghubungkan dari PPL kepada anggota kelompok tani. Semua anggota kelompok tani sangat antusias dalam menjalankan program ini karena mereka sudah memiliki kesadaran praktis di mana mereka sudah mengetahui manfaat dari kegiatan urban farming tersebut. Selanjutnya, rekonstruksi model urban farming. Dalam implementasinya, di lapangan program urban farming di kelompok tani Tegal Makmur, terdapat kendala yaitu pada musim kemarau, di mana persediaan air sangat minim, sementara kegiatan budidaya tanam hortikultura di lahan komunal sangat tergantung pada tersedianya air untuk penyiraman tanaman. Untuk itu, struktur perlu merubah teknik pertanian dari sistem konvensional menjadi sistem yang membutuhkan sedikit air, yaitu salah satunya melalui hidroponik. Hidroponik adalah salah satu teknik pertanian yang membutuhkan sedikit air. Memang teknik pertanian ini pada awalnya membutuhkan biaya yang mahal dibandingkan dengan cara konvensional. Namun untuk selanjutnya biaya operasional untuk produksi sayuran hidroponik jauh lebih murah dibanding menanam secara konvensional. Dinas Pertanian sebagai bagian dari struktur bisa membantu kelompok tani atau agen dalam hal penyediaan konstruksi kebun hidroponik dan pemberian bantuan benih bisa divariasi dengan benih tanaman import agar memenuhi permintaan hotel dan pasar modern. Baik, selanjutnya untuk hasil dari penerapan urban farming akan disampaikan oleh Saudara Nafisah. Baik, selanjutnya adalah hasil penerapan urban farming. Program ini menunjukkan pada posisi struktur, sedangkan kelompok tani menunjuk pada posisi agen. Dengan adanya program urban farming ini mendorong masyarakat miskin yang tergabung dalam kelompok tani Tegal Makmur atau agen untuk melakukan tindakan sosial. Namun program ini belum mampu mengentaskan masyarakat miskin yang tergabung dalam kelompok tani Tegal Makmur Kelurahan Keputih keluar dari jeratan kemiskinan dikarenakan produk yang dihasilkan masih produk lokal seperti sawi, kangkung, bayam, terong, dan tomat. Sementara peluang di kota Surabaya untuk sayuran produk luar negeri seperti kale, red oak, basil, aneka macam selada, bawang merah, dan romaine sangat tinggi. Belum mampu membuka lapangan kerja baru di wilayah tersebut, pemasaran produk sayuran belum meluas, teknologi pertanian belum menyesuaikan dengan kondisi wilayah kelompok tani, di mana pada musim kemarau sangat sulit dalam penyediaan air. Urban farming masih belum modern. Penanaman dengan menggunakan polybag belum mampu menghasilkan produk yang berlimpah atau masih sebatas memenuhi konsumsi sendiri. Kelebihan prakteknya yaitu antusiasme kelompok tani atau agen sebagai penerima program dan Dinas Pertanian sebagai pemilik program serta PPL atau struktur sebagai tenaga pendamping program. Terima kasih, sekian dari kami kelompok 3. Bila ada kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.